Wabarakatuh. Nama saya Siti Fadila Sufiani Adaming. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 10 bersama rekan saya Ilmi Mahrus. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan terminal illness dengan penyakit stroke. Oke, ini nama-nama kelompok 10. Kemudian untuk LO-nya yang pertama ada stroke dari segi paliatif, yang kedua ada rehabilitasi, yang ketiga ada manajemen farmakologi, yang keempat ada dukungan psikososial, dan yang terakhir ada kebutuhan perawatan paliatif bagi pasien stroke. Oke, kita masuk ke LO yang pertama, yang dimana stroke dari segi paliatif itu karena stroke berpotensi mematikan dan menyebabkan gejala yang parah. Pendekatan perawatan paliatif atau PC diindikasikan sesuai dengan definisi PC yang diterbitkan oleh WHO pada 1012 pasien. Pada 1002 pasien stroke dapat mengambil manfaat dari pendekatan struktur untuk kebutuhan perawatan paliatif atau PAN. Kompetisi inti PC mencakup penilaian kritis dari berbagai pilihan pengobatan dan secara terbuka dan penuh hormat mendiskusikan tujuan terapeutik dengan pasien, keluarga, dan pengasuh. Oke, untuk selanjutnya itu ada rehabilitasi, yang dimana rehabilitasi pasien stroke merupakan program pemulihan pada kondisi stroke yang bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas fisik, kemampuan fungsional pasien stroke, sehingga mereka mampu mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan dalam rehabilitasi pasien stroke, terdapat rehabilitasi medik yang sangat diperlukan untuk mempertahankan fungsi gerak sendi. Itu menurut Udiono, Cahyaningtyas, Saraswati, dan Susanto pada tahun 2019. Oke, untuk selanjutnya di sini ada manajemen farmakologi, yang dimana untuk yang pertama itu ada obat analgesik, ada obat antipiretik, ada AINS, kemudian ada antipirai, kemudian ada juga anti alergi dan obat untuk anafilaksis, kemudian ada antipilepsi, ada antikonvulsasi dan anti-infeksi. Itu menurut Noni, Weni, dan Debbie pada tahun 2020. Ya, kemudian dukungan psikososial, yang dimana kebutuhan terkait dukungan sosial yang dibutuhkan pasien pasca stroke diantaranya adalah mendapatkan dukungan teman, keluarga, kelompok membutuhkan bantuan untuk menjalankan aktivitas seperti sebelum sakit, membutuhkan bantuan fisik, membutuhkan untuk menjalankan aktivitas. Kebutuhan terkait dukungan sosial yang dibutuhkan pasien pasca stroke diantaranya adalah mendapatkan dukungan teman, keluarga, dan kelompok, membutuhkan bantuan untuk menjalankan aktivitas seperti sebelum sakit, membutuhkan bantuan dan berinteraksi dengan pasien pasca stroke lainnya, dan membantu untuk mendapatkan dukungan emosi. Sebagian besar item kebutuhan psikologis dibutuhkan oleh pasien pasca stroke. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah bantuan untuk konseling, menerima kondisi kesehatannya, bantuan untuk mengatasi perasaannya yang menjadi beban keluarga. Itu menurut Sri, Eka, dan Ristina tahun 2017. Oke, di sini ada kebutuhan perawatan paliatif bagi pasien stroke, yang dimana terdapat tiga domain utama pada kebutuhan perawatan paliatif bagi pasien stroke, yang diantaranya untuk domain pertama itu kualitas hidup, domain fisik antara lain yaitu ada aktivitas, pola makan, memori dan konsentrasi, mobilitas fisik, bicara, nyeri, tidur, dan serta istirahat. Kemudian untuk pada domain psikologis antara lain ada gambaran diri,
motivasi hidup, perasaan bahagia, dan perasaan sedih. Dan untuk yang ketiga yaitu domain sosial, antara lain perubahan sosial yaitu perubahan fungsi sosial dan perubahan peran sosial. Oke, di sini ada kesimpulannya yang dimana pasien stroke dalam segi paliatif tidak hanya mengalami gangguan fisik saja, tetapi mengalami gangguan psikologis dan spiritual juga, di mana gangguan tersebut sangat mempengaruhi kualitas hidup dari pasien dan keluarga penderita stroke. Terdapat 3 domain utama pada kebutuhan perawatan paliatif bagi pasien stroke, diantaranya yaitu domain fisik, domain psikologis, dan domain sosial. Untuk tema pada kualitas hidup, domain fisik antara lain ada aktivitas, pola makan, memori dan konsentrasi, mobilitas fisik, bicara, nyeri, tidur, dan istirahat. Untuk domain psikologis ada gambaran diri, motivasi hidup, perasaan bahagia, dan perasaan sedih. Dan subtema yang terakhir yaitu domain sosial antara lain perubahan sosial yaitu perubahan fungsi sosial dan perubahan peran sosial. Oke, itulah presentasi dari kelompok 10. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.